rendah terjadi pada kurang dari 1% kasus. Kalau probabilitas tinggi terjadi pada lebih dari 10% kasus. Interaksi dengan probabilitas tinggi cenderung memiliki level signifikansi yang lebih tinggi. Severitas sudah, probabilitas sudah, kita lanjutkan ke predictability interaksi. Mengacu pada seberapa konsisten dan dapat diprediksinya suatu interaksi obat. Jadi interaksi obat itu dapat diprediksi ya teman-teman untuk beberapa obat-obatan yang sudah terdokumentasi dengan baik, obat-obatan yang sudah banyak dilakukan penelitian. Jadi hal-hal tersebut dapat diprediksi. Interaksi yang sangat dapat diprediksi terjadi pada hampir semua pasien, cenderung memiliki level signifikansi yang lebih tinggi. Predictability dipengaruhi oleh mekanisme interaksi yang sudah diketahui, konsistensi dalam literatur ilmiah. Ini maksudnya seperti apa nih konsistensi dalam literatur ilmiah? Contohnya antara obat paracetamol dengan contohnya obat natrium diklofenak dengan obat asam mefenamat, sama-sama golongan NSAID. Misalkan pada tahun 2020 interaksi antara obat ini menyebabkan terjadinya risiko perdarahan lambung. Ternyata pada tahun 2022 dilakukan penelitian yang sama terkait hal tersebut bahwa memang benar terjadinya perdarahan lambung dengan mekanisme yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi konsistensi dalam literatur ilmiah kurang lebih seperti itu. Data yang dilaporkan antara tiap tahun itu sama. Bahkan tidak menutup kemungkinan data yang dilaporkan di tahun-tahun terakhir itu akan memperbaiki dari sifatnya. Misalkan tadi kayak golongan obat asam mefenamat itu sendiri yang mana kristal-kristalnya berbentuk tajam. Kemungkinan dari teman-teman formulasi obat, dia akan melakukan atau melapisi kristal-kristal tersebut yang mana nanti akan tidak melukai lambung. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap prediktibilitas interaksi. Kemudian prediktibilitas interaksi dapat dipengaruhi oleh variabilitas antar individu masing-masing. Selanjutnya, ini adalah karakteristik pasien secara individual. Faktor-faktor spesifik pasien yang dapat mempengaruhi risiko atau dampak interaksi termasuk usia, fungsi organ, kondisi medis yang ada terkait kondisi penyakitnya, pengobatan lain yang sedang digunakan, misalkan dia sedang mengonsumsi obat hipertensi, kemudian ternyata dia terkena diabetes mellitus, ini akan berpengaruh pada menimbulkan beberapa jenis interaksi obat-obatan tersebut. Kemudian faktor genetik misalnya poliformisme enzim metabolisme obat. Nah, implikasi klinisnya nih apa nih? Kita mempelajari terkait interaksi obat nih teman-teman farmasi. Teman-teman farmasi dan dokter dapat menggunakan penilaian ini untuk memutuskan bagaimana mengelola potensi interaksi obat tersebut. Ini dapat melibatkan keputusan untuk menghindari kombinasi obat tertentu, menyesuaikan dosisnya, atau melakukan pemantauan lebih ketat seperti itu. Pemahaman tentang faktor-faktor ini memungkinkan pendekatan yang lebih nuansed dalam manajemen interaksi obat daripada sekedar menghindari semua interaksi potensial. Karena interaksi obat itu kemungkinan dapat terjadi, tapi tidak selalu kita harus hindari karena tergantung dari level signifikansinya itu sendiri. Dan bisa aja interaksi-interaksi obat tersebut dan itu umum atau memang yang sudah lumrah terjadi seperti itu. Sumber informasi level signifikansi. Nah, teman-teman tahu dapatnya dari mana sih kalau interaksi obat ini dapat berinteraksi dengan ini? Interaksi obat ini dapat berinteraksi dengan makanan, misalkan interaksi obat ini dapat berinteraksi dengan obat herbal, atau interaksi obat ini dapat dengan penyakit yang lain. Dapatnya di database interaksi obat, misalkan Lexicom atau Microbedek. Dapatnya dari pedoman klinis terkait informasi-informasi terkait interaksi obat yang terbaru. Dapatnya di mana lagi? Dari literatur ilmiah yang terbaru.
Nah, berikut adalah contoh-contoh eh, platform atau software yang sering saya gunakan apabila mencari terkait interaksi obat. Ada Lexicom Drug Interaction, ada Micromedic Drug Interaction, Medscape Drug Interaction, Drugs.com, UpToDate, First Data Bank. Yang dulu waktu saya perkuliahan S2, yang paling saya sering gunakan adalah UpToDate seperti itu. Cuman up to date ini eh kalau sekarang saya jarang pakai karena berbayar. Tapi kalau dulu waktu saya di Erlangga ini difasilitasin sama pihak kampus dan pihak rumah sakit. Nah, itu terkait interaksi obat. Sebelum kita lanjutkan ke efek samping obat, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Saya silahkan. Mungkin di catatannya tadi ada yang bingung. Cukup jelas apa yang disampaikan. Hasanah, bagaimana? Cukup jelas? Oke, terkait. Nah, sebenarnya materi-materi yang saya berikan ataupun dosen-dosen yang dosen-dosen lain berikan itu semuanya ada di internet. Jadi, misalkan teman-teman ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, terus teman-teman coba searching di internet, kemudian misalkan ternyata dari penjelasan internet ada yang mungkin teman-teman masih bingung, silahkan diskusikan ke saya. Karena terkait informasi di internet pun kita masih belum tahu yang mana informasi yang benar dan mana informasi yang keliru. Bahkan dari saya pun kemungkinan bisa kekeliruan, namanya manusia, tempatnya keliru seperti itu. Oke, karena dari interaksi obat tidak akan, mohon maaf, tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan presentasinya, diskusinya terkait efek samping obat. Efek samping obat atau ESO. Semua respons terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi pada dosis yang biasanya atau pada dosis lazim digunakan pada manusia untuk tujuan pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologis. Dugaan efek samping obat ada yang dapat diperkirakan dan tidak dapat diperkirakan. Kenapa ada yang dapat diperkirakan? Kenapa ada yang tidak dapat diperkirakan? Uh, saya akan coba bahas dari yang dapat diperkirakan. Dapat diperkirakan karena banyaknya laporan-laporan yang masuk kepada database efek samping obat. Jadi hal-hal misalkan obat ini dapat menyebabkan efek samping ini. Ada database-nya dan itu terjadi yang dapat diperkirakan. Dan kalau tidak dapat diperkirakan itu seperti apa? Contohnya obat-obat baru yang mana penelitian klinisnya masih sangat sedikit. Kemudian bahkan tidak hanya obat-obat baru, obat-obat lama yang ternyata dipakai jangka panjang pun yang misalkan belum terdokumentasi yang baik, itu juga masuk ke dalam efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan. Efek samping, kalau kita berbicara tentang efek samping obat, ada juga yang namanya adverse event atau kejadian yang tidak diinginkan. Apa maksudnya ini? Setiap kejadian medis yang tidak diinginkan terjadi selama terapi menggunakan obat, tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Apa nih perbedaan utama antara efek samping obat dan kejadian tidak diinginkan? Efek samping obat terjadi pada pemberian dan dosis normal. Ada dosis lazim, dosis yang biasanya. Sedangkan KTD, kejadian tidak diinginkan, tidak selalu berkaitan dengan efek obat. Tidak selalu berkaitan dengan dosis obatnya. Dugaan adanya hubungan sebab akibat berlaku pada efek samping obat
tapi tidak disyaratkan untuk terjadi pada kejadian tidak diinginkan. Kita masuk ke faktor risiko terjadinya efek samping obat. Ada usia, anak-anak dan lansia, kemudian ada jenis kelamin yang teman-teman tahu tadi ada wanita dan pria yang hormonnya berbeda-beda, di mana kalau misalkan hormon pada wanita misalkan lebih banyak estrogen dan progesteronnya yang akan menyebabkan efek samping obat yang berlebih. Kemudian ada penyakit yang mendasari atau riwayat penyakit, misalkan gangguan ginjal atau riwayat gangguan hati. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, suaranya bocor aja ya. Ada yang namanya polifarmasi, ada dari faktor genetik, ada yang namanya dari faktor interaksi obat. Nah, klasifikasi efek samping obat itu ada yang berdasarkan tipe-tipe seperti ini. Tipe A, augmented, terkait dosis dan dapat diprediksi. Efeknya berkaitan dengan besarnya dosis dan mekanisme kerja obat. Contohnya dari sedasi dari obat golongan antihistamin. Hmm, apa yang dimaksud dengan efek sedasi? Siti Nur Arlina Fitriani, apa yang dimaksud dengan efek sedasi? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Efek sedasi itu adalah kondisi tenang, rileks, atau mengantuk akibat obat. Oke, nah seperti itu. Efek sedasi itu kayak efek ngantuk dan antihistamin itu contohnya golong-golongan CTM. Jadi CTM itu sebenarnya masuk ke golongan antihistamin, tapi efek yang lainnya ada ke efek ngantuk seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian ada tipe B, bizer, tidak terkait dosis, tidak dapat diprediksi. Contohnya reaksi alergi. Tipe C, kronis, terkait dosis kumulatif akibat penggunaan obat jangka panjang. Contohnya penekanan supresi adrenal dari obat golongan kortikosteroid. Tipe D, delayed, tertunda, muncul setelah penggunaan jangka panjang, berkaitan dengan waktu dan tidak umum terjadi. Contohnya karsinogenis. Tipe E, end of us, terjadi pada saat penghentian obat, contohnya sindrom withdrawal benzodiazepine, dan tipe E, failure of therapy, kegagalan terapi atau ketidakefektifan pengobatan. Ini cukup mudah nih dihafalnya. Tipe A, augmented. Tipe B, bizer. Tipe C, kronis. Tipe D, delay. Tipe E, end of us atau terjadi saat penggantian obat. Tipe F, failure of therapy. Ada juga klasifikasi ESO yang lainnya. Nah, biasanya nanti kalau kalian analisis kasus yang akan sering dibahas antara ESO itu berdasarkan frekuensi kejadian, di mana A itu sangat umum, contohnya efek mual pada penggunaan beberapa obat kemoterapi atau obat-obat kanker. Umum, common, contohnya rasa nyeri sakit kepala pada penggunaan beberapa obat antihipertensi. Tidak umum, jarang, sangat jarang, dan tidak diketahui. Nah, biasanya dalam kasus-kasus klinis tersebut, yang paling sering dibahas untuk klasifikasi ESO adalah klasifikasi yang ini. Kalau yang ini beberapa kondisi tertentu aja, itu teman-teman yang lain menanyakan ini. Tapi kalau yang sering ditanyakan adalah yang ini. Sangat umum, umum, tidak umum, jarang, sangat jarang, dan tidak diketahui. Mekanisme efek samping obat ada yang namanya efek farmakologis yang berlebihan, efek farmakologis sekunder, reaksi imunologis, reaksi idiosinkrasi, dan reaksi intoleransi. Di sini saya tidak jelaskan bagaimana itu efek farmakologis yang berlebihan, bagaimana efek farmakologis sekunder. Teman-teman bisa mencari di internet. Gunakan keywordnya yang sesuai dan akan timbul nanti mekanisme efek samping obat.
ya. Kemudian deteksi dan pelaporan efek samping obat. Kita sebagai seorang farmasis perlu mendeteksi dan melaporkan efek samping obat. Karena kenapa? Ini merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai tenaga kefarmasian, di mana kita akan melakukan yang awalnya itu pemantauan klinis, pemeriksaan laboratorium, sistem pelaporan efek samping nasional, dan pharmacovigilance. Itu adalah beberapa cara yang akan digunakan untuk mendeteksi dan melaporkan efek samping obat yang sudah terjadi, mungkin terjadi. Nah, ini adalah terkait manajemen efek samping obat. Jadi, ada beberapa yang dapat kita lakukan terkait manajemen efek samping obat. Yang pertama, kita dapat melakukan penyesuaian dosis. Dosisnya mau ditingkatkan atau dosisnya mau diturunkan. Yang jelas harus masuk dalam rentang terapi dan tidak boleh melebihi dari dosis toksisitas suatu pengobatan. Kemudian, apa nih, selain penyesuaian dosis, kita dapat melakukan perubahan waktu pemberian. Misalkan, oh ternyata obat A dan obat B jika diberikan bersamaan akan menimbulkan efek samping seperti ini. Ya sudah, bisa kita rubah waktu pemberiannya. Misalkan obat A kita berikan pada pagi hari, obat B kita bisa berikan pada sore hari seperti itu. Yang mana kedua penggunaan obat ini sama-sama 1 kali sehari. Kita bisa melakukan manajemen terkait efek samping obat bisa seperti itu. Jadi, kalau misalkan obat A dengan obat B jika diberikan interaksinya seperti ini. Interaksi seperti ini akan menimbulkan efek samping seperti ini. Kalau ada efek samping, tidak selalu kita hentikan ya, tidak selalu kita sesuaikan dosisnya. Bisa saja kita berikan jarak dari waktu pemberiannya. Kemudian misalkan tidak bisa diberikan jarak waktu pemberian meskipun dia diberikan pagi, yang satu obatnya diberikan sore, tapi tetap menimbulkan interaksi, dapat kita lakukan manajemen efek samping obat dengan melakukan yang namanya penggantian dengan obat alternatif lain. Alternatif lainnya apa nih untuk pada kondisi tersebut yang sama-sama misalkan untuk kontrol tekanan darah. Misalkan golongan captopril, yang mana captopril dapat efek sampingnya di beberapa individu adalah batuk seperti itu. Mau diganti dengan obat lain, apa nih obat sama-sama golongan ACI, tapi tidak menekan batuk seperti itu. Bisa menggunakan mungkin obat-obat lisinopril atau enalapril yang lain. Kemudian dapat melakukan penambahan terapi simptomatik atau bahkan jika memang efek sampingnya lebih besar dibanding efek terapi yang akan kita harapkan, penghentian obat tersebut dapat diperlukan atau dapat dilakukan. Kemudian ini terkait apa yang perlu kita lakukan untuk pencegahan efek samping obat. Yang pertama adalah peresepan yang rasional. Kemudian kita perlu memberikan edukasi pasien. Yang ketiga, perlu dilakukan pemantauan terapi obat. Yang keempat, pertimbangan interaksi obat yang mungkin terjadi. Dan kelima, personalisasi terapi berdasarkan faktor pasien. Jadi, terapi yang kita berikan ke pasien itu sifatnya personal. Ya, antara pasien A dengan pasien B, meskipun dengan kondisi klinis yang sama, terapi yang kita berikan bisa saja berbeda. Karena kenapa? Faktor tubuhnya berbeda, genetiknya berbeda, adsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresinya berbeda. Seperti itu. Nah, ini terkait praktikum ISO. Oke, untuk efek samping obat, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, untuk praktikumnya, kalian mulainya di jam berapa, Dek? Muhammad Arif, praktikumnya kita mulai di jam berapa? Jam 9.20. Oke, jam 9.20. Ini karena teman-teman tidak ada yang bertanya terkait interaksi dan efek samping obat, saya akan langsung masuk ke materi praktikum. Praktikumnya, kalian akan mengerjakan soal yang saya berikan seperti ini. Dikerjakan di kertas seperti yang praktikum sebelumnya ya dengan Ibu Fik ya. Dan nanti dikumpulkan di meja saya. Ruangan saya sama seperti ruangan Ibu Fik. Ada beberapa kakak asisten praktikum yang sudah datang? Belum ada ya, karena memang belum jam praktikum. Jadi, kalian bisa memulai pengerjaan ini lebih awal. Silahkan kerjakan, jawab pertanyaannya, dan ini nanti ada kasus terkait YESO-nya. Jadi, kalian mengerjakan ini dan mengerjakan kasus YESO ini. Silahkan di-scan. Sudah, ini sudah di-screenshot praktikum ISO-nya, tugasnya. Silahkan di-screenshot. Silahkan di-screenshot terlebih dahulu. Nanti slide-nya juga akan saya bagikan kok ke teman-teman. Silahkan di-screenshot terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk kasusnya seperti ini. Silahkan, silahkan di-screenshot atau di-scan. Oke, sudah. Oke, untuk perkuliahan pada pagi hari ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan, semangat mengerjakan, dan semoga bermanfaat. Untuk slide-nya, nanti akan saya share ya. Silahkan teman-teman mengerjakan dulu tugasnya ini. Saya akan tutup share screen-nya. Masih tetap berada di ruang Zoom ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja bertanya. Jennifer, cukup jelas yang disampaikan? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih Jennifer. Permisi, Pak. Oke, siapa yang bertanya? Saya, Pak, Oke, silakan. izin bertanya mengenai absen. Bagaimana ya, Pak? Oke, terkait absen. Absennya satu kali aja kan kalian ya? Nah, absennya satu kali. Karena ini kita akan sampai di jam 12-an ya kalau nggak salah. Itu nanti akan saya buka di pertengahan praktikum. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nabila,
Jelas yang disampaikan? Jelas. Oke, terima kasih.